Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masuk lagi pada pertemuan ini mengenai pembahasan statistik ya. Pada pertemuan ini menggunakan data atau menguji data komparasi, tapi ini dengan teknik yang berbeda ya. Teman-teman mahasiswa, saya sudah siapin oke, slide-nya. Kita lihat dulu ya. Oke, baik. Ya, kita tetap artinya pada hari ini kita juga akan membahas mengenai bagaimana menganalisis data menggunakan teknik komparasi data, menggunakan analisis ya, analisis varian satu variabel. Sorry, saya perbaiki dulu. Analisis varian satu variabel. Sorry, satu arah ya. Oke. Ya, menganalisis data menggunakan teknik komparasi data yaitu analisis varian satu arah. Oke. Kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan analisis varian satu arah? Baik. Dalam hal ini kita lihat seandainya sampel atau kelompok yang akan diuji lebih dari dua kelompok atau mungkin juga satu variabel bebas dengan dua kategori dan peneliti ingin membandingkan dan melihat variansi antara kelompok atau kategori, maka uji T tidak tepat. Ya, kalau kemarin bicara dengan uji T, tapi hari ini uji T tidak tepat digunakan karena dibutuhkan waktu yang banyak dalam penyelesaian. Dan kekeliruan yang terjadi mungkin lebih banyak. Oke, kita lanjut. Untuk menguji satu variabel bebas dengan tiga kategori sampel atau lebih dan sekaligus dapat digunakan ANAVA atau dapat digunakan ANAVA dengan kata lain ANAVA satu arah one way analysis of variance adalah suatu teknik analisis statistik yang dapat kita gunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansnya. Baik, kita lanjut. Jumlah kuadrat dalam kelompok, antar kelompok, dan jumlah kuadrat total. Apabila peneliti ilmu sosial meneliti, kita anggaplah penelitian ilmu sosial ya, tentang penduduk ya, karena kalau sosial kan bicara penduduk ya, tentang kekayaan warga yang ditelitinya dan ia ingin membandingkan kekayaan warga atau penduduk yang ditelitinya dan juga memahami variansi. Ya, di antara penduduk dalam tiga kategori, maka penduduk akan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu penduduk dalam kategori kaya, kelompok penduduk dalam kategori menengah, dan kelompok dalam kategori miskin. Next. Ketiga kelompok tersebut dapat dicari min atau rata-ratanya, ya. Masing-masing kelompok itu min dalam kelompok min median ya, atau min 1, min 2, min 3, atau kalau kita mau cari min dari ketiga min itu adalah didapatkan min total. Sorry, tadi min ya, tidak ada median. Min itu rata-ratanya. Min dalam kelompok MD adalah min atau rata hitung dari masing-masing kelompok. Dalam contoh di atas yaitu min kelompok penduduk dengan kategori kaya MD1, min kelompok penduduk dengan kekayaan kategori sedang MD2, dan min kelompok penduduk dengan kategori miskin MD3. Ya. Min total adalah min atau rata-rata hitung kelompok secara keseluruhan. Di samping itu, dapat pula kita cari deviasi nilai atau skor setiap individu dalam kelompoknya, yaitu deviasi masing-masing, skor tiap individu dari min kelompoknya. Sedangkan deviasi total adalah deviasi masing-masing skor dari min total atau min atau rata-rata totalnya. Kita ambil contoh data tiga kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya.
Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui M1 35,375, M2 37,75, M3 44,75. Maka M totalnya, M total ya kan, min total tadi min ya, min yang pertama, min yang kedua, min yang ketiga, rata-rata pertama, rata-rata kedua, rata-rata ketiga. Maka rata-rata totalnya M1, M2, M3 dibagi 3. Sehingga totalnya 39,29167 atau kita dibulatkan 39,29. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa melihat yang dari kurva ini kita bisa lihat penjelasannya ya. Jadi yang tinggi ini ya dari kurva yang kita lihat ini yang rendah yang M1 ya, ini untuk M2 dan ini untuk M3 ya. Nah, ini kurvanya berbeda, artinya tingkat ketinggian atau keruncingan kurvanya pasti berbeda. Deviasi dari min kelompok sama dengan X kurang M1, maka deviasi min totalnya X kurang M total. Ya. Jumlah deviasi dalam kelompok didapat dengan menjumlahkan masing-masing deviasi skor individu dari min tiap kelompoknya. Jumlah deviasi total didapat dengan cara menjumlahkan masing-masing deviasi individu. Artinya deviasi skor individu dan min total juga. Ya, kita lihat rumus ANAVA satu arah. Dalam analisis varians ini karena kelompok lebih dari 2, maka ada 3 variabilitas yang kita pahami, yaitu dalam kelompok, antar kelompok, dan total. Ya, jadi dalam kelompok, antar kelompok, dan total. Jadi ada 3. Seperti telah diutarakan, bahwasanya variasi dalam kelompok adalah variasi yang terjadi dalam kelompok masing-masing, sedangkan variasi antar kelompok adalah variasi yang terbentuk antar masing-masing kelompok. Sedangkan variasi total adalah variasi yang tersusun dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Oke. Beberapa rumusan sebagai berikut. Yang ini JK total ya sama dengan sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X total XT pangkat 2 dikurang XT pangkat 2 per N. JKT adalah jumlah kuadrat total. JKA adalah jumlah kuadrat antar perlakuan. Ya. JKD adalah JKT dikurang JKA atau jumlah kuadrat masing-masing kelompok dijumlahkan. Nah, ini rumusnya JKA 1, JKA 2, JKA 3. Oke. Kita lanjut. JKD sama dengan JKT dikurang sigma XA1 pangkat 2 per NA1 tambah sigma XA2 pangkat 2 tambah NA2 tambah sigma XA3 per NA3 yaitu F sama dengan FA per FD yaitu RJKA dan RJKA. Jadi ada totalnya. Oke. Di mana V varians A adalah antar kelompok, D dalam yang tadi JKD ya, yang atas JKA yang ini. Oke. JK jumlah kuadrat, RJK adalah rata-rata jumlah kuadrat min sequence. Yang ini kalau kita lihat oke. Yang ini D, ini A. Oke. Contoh data skor mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pada kelompok ketiga digunakan metode ceramah dan diskusi. Metode diskusi, metode ceramah, dan metode demonstrasi dan diskusi. Carilah dengan menggunakan komputer atau secara manual dan kemudian hasilnya masukkan ke dalam format tabel statistik sebagai berikut. Ya, format tabel statistik sebagai berikut. Ya, sebagai berikut ya. Oke. Ini formatnya. A1, A2, AA, ya kan? Total. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Daftar statistik A1, A2, sorry, ini A3 ya. Ini A3 ya. Oke.
Jadi A1, A2, A3. Oke. N. Ini tinggal kita masukkan N-nya berapa. Sigma X-nya 20,7, Sigma X pangkat 2. Masukin. Ini kan X. X1, X2, X3. Gitu. Ini untuk data, ini untuk X1. Sorry. Ini untuk X1, ini untuk X2, kan ini untuk X3 datanya. Jadi masing-masing beda ya. Atau ini untuk A1, A2, dan A3. Baik. Nah, sedangkan format tabel ringkas analis ANAVA adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau dia pakai ANAVA-nya, jadi SP antar dalam A dan D. Nah, keterangan A adalah caca klasifikasi kelompok A, JKA dan JKA besar dan JKA kecil. Oke. Nah, JKD, ini rumus JKD ya. JKT, DBA dan DBD, DBT. Oke. Baik, ini adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Silakan nanti dipahami. Oke, selanjutnya masukkan ke dalam tabel ringkasan analisis. Ya, ringkasan analisisnya seperti ini. Baik, nilai F-nya sama dengan 3,052 bagi 0,03289. Tadi cara mencari F sudah dijelaskan di awal. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan faktor koreksi. Nah, ini. Hitung faktor koreksi, correction factor, FK sama dengan sigma XT, K2 per N. FK faktor koreksi, XT total nilai pengamatan, dan N total anggota sampel. Nah, yang kedua hitung JKT, JKT sama dengan sigma X1 kali pangkat 2. Yang berikutnya hitung JKA, hitung JKD, tentukan DF, hitung RJKA dan RJKD, dan cari F-nya. Oke. Tinggal dimasukkan saja ya ke dalam rumus ini. Baik, contoh yang berikutnya dengan menggunakan data sebelumnya, FK ya sama dengan 154,5375, JKT-nya, JKA-nya sudah ditentukan, JKD. Hasilnya ini RJKA dan RJKD. F. Nah, ini hasilnya semua dari data yang tadi. Oke. Jadi dari data yang tadi bisa diperhatikan lagi apa yang dimasukkan nilainya. Jadi ini yang sudah saya cari ya. Oke, kita lanjut rasio dan maknanya. Cara mencari makna dari harga F yang didapat sama dengan cara yang lain. Hanya tabel pembanding yang digunakan tabel F ANAVA dengan selalu memperhatikan dan beberapa dan tingkatan signifikan yang dapat kita terima. Nilai F tabel dalam contoh di atas adalah DB sama dengan 2/22 dan tingkat signifikan P lebih kecil dari 0,01 sebesar 5,72. Ini berarti nilai F yang didapat F sama dengan 107,18923 lebih besar dari nilai F tabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data atau ada perbedaan hasil belajar bagi siswa yang diajarkan dengan metode diskusi, ceramah, serta demonstrasi dan diskusi. Uji ANAVA hanya digunakan untuk menentukan ada tidaknya beda di antara min populasi. Andai kata peneliti ingin mengetahui tinggi rendahnya beda tersebut, maka peneliti harus melanjutkan dengan formula yang lain. Setelah diketahui terdapat beda yang signifikan di antara min populasi tersebut. Cara yang dapat kita gunakan adalah uji dengan high significance difference atau rentang perbedaan terbesar. Yang kedua, uji dengan less significance difference atau rentang perbedaan yang terkecil. Baik. Untuk high significance difference dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ya, HSD, high significant difference 0,05 antara X bar 1 dan X bar 2 itu ya. Oke. Kuadrat rata-rata dalam min besar sampel. Oke, baik. Dalam mana RJKA lihat pada tabel Q dan DF jumlah pelakuan atau caca. Beda min dikatakan signifikan dan sebagainya. Nah, ini apabila X bar 1 dan X bar 1, X bar 1
beda signifikan, tetapi apabila kecil dari LDS 0,05 maka beda kedua min tidak signifikan. Contoh, HDS-nya 0,05 dan X1 dan X2 DF. Oke, ini saya perbaikin. Ini X bar 2. Ini juga X bar 2 ya. Oke. Sehingga hasilnya ada 1,06. Maka X1 dan X3 HSD 1,06 juga. X2 dan X3 1,06. Oke, selanjutnya terdapatnya beda antara beda yang sama antara 1 dan 0 karena contoh yang dikemukakan N ketiga kelompok adalah sama-sama 8. Nah, jadi sama-sama 8 apabila digunakan pada N sampel yang berbeda maka hasil yang kita dapatkan juga berbeda pula. Nah, selanjutnya bandingkan dengan HSD dengan beda min. Ini beda antara X1 dan X2, beda. HSD 0,05, kesimpulannya tidak signifikan, dan signifikan. Nah, itu dia bedanya. Oke, contoh berikutnya, kalau kita masukkan X1 dan X3, HSD 0,05, di mana T 0,05 itu DF sama dengan 24 kurang 3 sama dengan 24 kurang 3 akar RJKD per N1 tambah RJKD per N2. Sehingga hasilnya 2,08 akar dari 0,3535 per 8 tambah 0,3535 per 8. Sehingga X1 dan X2 adalah 0,62. Nah, maka X2 dan X3 juga 0,62. Maka selanjutnya bandingkanlah LSD 0,05 dengan beda min masing-masing kelompok. Nah, kalau kita bandingkan, X1 dan X2 beda signifikan. Yang X1 dan X3 juga beda signifikan. Nah, X1 dan X2 beda signifikan. X1 dan X3 beda tidak signifikan. Oke. X2 dan X3 beda signifikan. Nah, itu bedanya. Jadi beda tidak signifikan dengan beda signifikan. Oke? Baik. Di samping cara di atas masih ada cara lain yang dapat digunakan yaitu uji skip. Langkah-langkahnya yang ditempuh untuk menggunakan uji skip pada buku Sujana 1980 kita lihat. Yang pertama, susunlah kontras CP yang diinginkan dan lalu hitung harganya. Yang kedua dengan mengambil taraf signifikan derajat kebesaran F1 sama dengan K kurang 1 dan V2 sama dengan N1 kurang K. Untuk anafas supaya dihitung nilai kritis FA V1 kurang P2. Hitung A sama dengan akar dari K kurang 1 dengan F yang didapat dari langkah kedua di atas. Hitung kekeliruan baku tiap kontras yang akan diuji dengan rumus. SCP sama dengan akar dari RJK, kekeliruan kali N1 kali C1 pangkat 2 kali P. Jika harga kontras CP lebih besar daripada A kali SCP, maka hasil pengujian dinyatakan signifikan. Contoh. Peneliti ingin membandingkan rata-rata perlakuan pertama dan rata-rata perlakuan kedua. Metode diskusi dan metode ceramah tadi. Mana C1 sama dengan J1 kurang J2, C1 sama dengan 20,7 dikurang 14,8 sama dengan 5,9. Derajat kebebasannya P1 3 kurang 1, 2, sedangkan P2 sama dengan 24 kurang 3 sama dengan 21. Maka nilai F-nya adalah 3,07. Harga A adalah 3 kurang 1, 3 kali 3,07, 6,14. Maka SCP-nya adalah 5,656. Harganya A kali XCP sama dengan 6,14 kali 5,656 sama dengan 34,728. Maka nilai C1 5,9. Karena nilai kontras C1 5,9 lebih kecil dari nilai A kali XCP, maka nilai C1 tidak beda secara berarti. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang berarti tentang hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode diskusi dan metode ceramah. Ya, kira-kira begitulah cara kita untuk menguji atau membandingkan data-data yang
ada hubungannya ataupun tidak ada hubungannya. Maka sampai di sini untuk di metode ini ada 3 yang sudah saya sampaikan. Yang pertama menggunakan chi-sequence atau chi kuadrat, t-test atau uji T, dan yang ketiga menggunakan ANAVA satu arah. Baik, teman-teman mahasiswa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya pikir itu aja. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.